Nah, hari ini gue bakal datang lagi ke sebuah podcast yang nama channelnya tuh Maple Media. Mungkin lu pada juga udah tahu. Gue tuh masuk di segmen podcast yang namanya Behind the Curtains. Seperti ini nih, sekarang gue ada di belakang gorden. Dan itu kan kalau lu tahu segmen yang itu adalah tipe video podcast yang kameranya tuh cuman ke tamunya, nanti yang mana itu gue. Terus habis itu hostnya tuh cuman kayak kelihatan punggungnya gitu. Nah, selama ini kan gue nontonnya kalau yang kayak gitu kan gue kagak tahu ya hostnya siapa ya. Jadi nggak tahu nanti di sono gue ngobrol sama siapa ya. Ya nanti lihat aja kalau udah sampai sono gimana. Cuman ntar gue carilah orang buat ngobrol di situ. Sekarang gue mau siap-siap dulu karena ini gue benar-benar kayak baru bangun gitu. Oh ini nanti syuting di sini. Muter dulu ya. Izin Bang. Nanti kan di sini. Oh ya, nanti di sini nih. Tapi bisa direkam juga dong kayak gini doang, buset. Kayak raja. Nah, gantian nih sekarang posisi kalian di sini. Gue cuman kelihatan punaknya doang, tapi ini white sih. Nah, coba nama lu pada siapa dah? Kenalin dulu. Ini lu berdua host dari ini kan? Dari Behind the Curtains yang iya kan, Behind the Curtains-nya Maple. Yeah. Jadi orang yang kelihatan punggungnya doang. Gue juga tadi sempat bikin videonya pas di rumah. Gue bingung, ntar gue pas datang ke sini ngobrolnya sama siapa, kan cuman kelihatan punggung doang, gue kagak tahu. Nah, jadi ini sudah ada orang di balik layarnya. Gue pegangin aja. Ini gue Bastian, ini Sugap bagus. Sugap bagus. Bastian sama Bagus. Kalian udah berapa lama kerja di Maple? Gue dari. Lu sebagai apa di Maple? Nah iya, kita sebenarnya bukan host juga. Oh, bukan host. Jadi kita selain kita ngisi program ini, kita juga dia videographer, video editor, ini ngedit juga nih Vin, kayak lu tuh. Nah, gue bagian partnership di Maple, ngurus-ngurusin. Tapi video yang tadi itu baru syuting, yang edit siapa lu? Bisa gua, bisa yang lain. Karena ada jadwalnya. Iya. Oh, ada jadwalnya. Kosong dia kasih. Soalnya dulu awalnya tuh kita Spotify doang. Suara doang. Iya. Suara doang, habis itu Spotify ngeluarin fitur yang ada videonya kan. Oh iya. Tuh kita mulai ada video tuh, di situ ada Petra, ada Beryl sama gua. Kita ngundang idola kita doang, Pi. Iya. Oh iya. Iya. Nah, pertanyaan gua, siapa yang ingin ngundang gua? Wah. Oh lu, karena lu ngikutin konten gua. Betul, gua ngikutin lu, terus gua terinspirasi izin ke WC tuh kayak seru deh kalau dikulik gitu. Oh iya. Terus kita juga ada partnya gitu ya, lu hari ini mau jadi apa? Kayak gue nih sidekick aja Bas. Ya gitu-gitulah. Misalnya gue ngefans banget sama ini, yaudah gue yang ini nih, Bastian yang bantuinnya, supportnya. Sama kita belakangan ini lebih sering undang musisi. Nah musisi tuh kayak udah 4 tahun ini ya paling nggak dari Januari sampai Februari tuh udah ada 4. Kemungkinan siapa yang next musisi? Lah Danila, kenapa nggak di sini? Dan lu udah pernah diinterview di Rewind sama Tiara. Tapi kan beda dong, beda formatnya. Coba jelasin ke gue deh, kan di Maple ada beberapa segmen podcast. Nah, bedanya tuh apa-apa aja? Selain dari host ya, dari treatmentnya lah atau apalah. Boleh sambil tanya. Sebenarnya kalau di Maple tuh yang mainnya itu kayak mainnya gue sebutnya ya, ada Rewind sama Trick Room sih. Rewind itu tuh yang ada 3 ya berarti. Yeah. Rewind yang background biru, yang hostnya Tiara, iya. Terus yang background oranye ada Gusti sama Nehru. Trick Room. Itu yang kayak raport baca ini. Iya. Sama terakhir tuh adalah Diksi yang backgroundnya pink, ada Sarah dan Canti ya. Ya, terus kalau kayak BTC ini sebagai support aja kali ya. Atau kebanyakan karena kita berdua tuh kami berdua sering banget suka banget ngomongin soal teknis ya. Betul. Jadi di video-video sebelumnya tuh kebanyakan gue cari bagian teknis lagu ini deh, Bas. Kalau di Rewind Tiara dia bakalan mengupas si musisi ini dari kecil. Iya. Kenapa sampai akhirnya
apa yang membentuk dia sampai jadi menghasilkan karya seperti ini. Tapi Kayak itu khusus musisi. Enggak juga, semua public figure lah yang diundang ke situ. Ada musisi, aktor, sutradara gitu-gitulah. Dia mengupasnya di bagian situ. Nah, karena kita tahu bahwa kemampuan kita tidak di situ, interest kita juga kayak kita Tiara tuh kalau riset berjam-jam. Nah, kita tuh agak mager ya. Bukan mager, kita tuh lebih kayak posisinya sebagai orang umum aja. Iya, jadi kita membiarkan kita dengan kekosongan kita, ya tetap kita ngecek background juga, cuman kita membiarkan kita punya rasa penasaran yang benar awam aja dengan si narasumber. Ya udah, akhirnya kalau Tiara lebih ke mengupas tentang si orangnya, kita ngupas lagu lu kemarin rekamannya pakai DAW apa kayak gitu-gitu. Gitu-gitu tuh Vin. Udah gitu juga kami kan nggak masuk ke dalam layar ya. Betul, nah itu jadi juga. Itu salah satu bentuk ininya treatmentnya gitu ya kayak. Iya. Karena ini mungkin obrolannya lebih teknis, kayaknya kita nggak perlu. Iya, jadi fokus ke narsumnya aja. Karena kita awalnya juga bertiga tuh. Iya. Gue Sugap sama satu lagi Junet. Kita suka rolling tuh. Iya, rolling ya. Bertiga kan susah. Iya, rolling. Dan sebenarnya ini juga bisa jadi kesempatan untuk anak-anak kantor buat interview, makanya dibikinnya nggak kelihatan mukanya, muka si interviewernya. Misalkan kayak, ada yang pengen interview lu nih Vin, anak video kita yang lain ya, udah nggak apa-apa, silakan aja. Gitu. Jadi nggak tetap. Iya. Cuma kebanyakan kita ya, ini sih gitu. Berarti lu ngerti teknis nih? Enggak juga sih sebenarnya. Oh, enggak juga. Om aja. Pertanyaan karena kita emang nggak tahu ya. Misalnya kita Kayak contohnya tadi yang soal YouTube teknisnya kan soal analytics. Maksudnya kan masuk ke dalam CPM gue nggak ngerti sih jujur sih. Lu nggak ngerti? Enggak, maksudnya yang teknis kayak ini lighting apa, mic yang dipakai gitu-gitu masih ngerti. Masih ngerti. Beda nggak kesulitannya misalkan syuting video podcast yang ini nih sama yang di belakang gitu, timnya lu pada juga bukan? Produksinya kebanyakan dipimpin sama Sugap nih. Ya, bisa berdua videografernya tapi satu ada lagi audio. Oh, jadi pokoknya semua syuting yang kayak gini nih tetap ada lu berdua? Kalau gue biasanya yang ngundang narasumber. Pertama tuh biasanya kalau nggak lewat, biasanya banyak yang lewat gue tuh. Kalau gue bagian produksi sama anak-anak. Tapi kalau lu berarti kan pasti selalu ada di setiap persyutingan gitu ya? Ada. Gitu. Gimana rasanya di interview? Gantian ya, gue yang interview ya, gue yang ngobrol-ngobrol. Tapi gue kalau Sebenarnya banyak gila. Enggak. cuman gini ya, kadang-kadang kalau misalnya di BTC tuh kayak kami tuh seneng banget kalau misalnya ada obrolan dua arah gitu ya. Betul. Kayak tadi tuh. Ya, jangan disebut. Oh iya. Ya. Ada obrolan dua arah. Risto tuh salah satu interview favorit gue. Iya. Juga kayak dia suka nanya-nanya ke interviewernya. Risto tuh energi mirip kayak lu tuh. Iya, gue pas kemarin gue juga kan nyamperin syuting Kristo. Oh iya. Ya, kita ngobrol juga. Cuman karena dia syuting, jadi gue nggak bisa ngobrol terlalu banyak. Cuma kayak kita nanya, kan waktu itu Kristo datang buat ngomongin film ya. Oh, yang dia jadi ambasadornya JFW itu ya? Terus gue sama Sugap udah kayak sepakat gitu, jangan ngomongin Kristo sebagai impersonator ya. Kita nggak usah ngomongin itu, kita ngomongin dia film aja. Agak grogi sebenarnya. Karena kita ngerti kayak gitu. Cuman wah, Kristo sih keren sih. Karena kita baru bikin film pendek juga waktu itu. Jadi ada kebayangan Jadi lah. ada bahan lah. Dan komennya juga waktu itu akhirnya bener ya komennya. Wah, cuman di podcast ini yang nggak ngebahas Kristo sebagai impersonator. Wah, lu nyampe. Nah, terus gue pengen nanya ini nih, lebih filosofis aja. Ini kenapa lightingnya ada yang merah gini kan? Karena kan secara treatment visual kan beda tuh sama segmen podcast di Maple yang lain. Sugap nih. Filosofis ya. Kalau menurut gue ya Vin ya, ada. Menurut lu kan pasti kan lu yang bikin. Iya, tapi menurut gue dong, berarti kan gue bikin. Kalau menurut gue kayaknya ada beberapa hal yang nggak perlu pakai filosofi. Kalau menurut gue ya. Oh iya. Kalau ini tuh gue bikin, ini tuh kita bikin rame-rame. Itu ke Tekken. Oh, gimana Tekken? Iya. Kita ada kompetisi kantor gitu. Ini dibikin supaya tadinya nih berantakan Vin, berantakan kayak taruh apa sih ini bebas. Makanya lu mau minum kayak mau nge-vape di sini tuh bebas. Maksudnya di sini temanya tuh adalah sebenarnya kayak rumahan aja sih, tongkrongan aja dibikinnya. Terus ini tuh kayak improvisasi aja biar paling nggak ada lampu-lampu tambahan aja gitu. Kalau lu lihat program Apple kan kebanyakan ganti-ganti background tuh, polos. Nah, ini mumpung nggak di background kita bebas bermain aja sih, berbebas itu. Dan nggak dimarahin juga ya. Tamunya juga kita suruh main gitar gitu. Iya bener. Kayak kemarin gitu. Kalau dia lumayan nggak? Ya, jadi filosofi nggak ada filosofi ya? Nggak ada. Oh gitu doang. Kirain kayak, oh ini merah karena. Berani merah berani. Oh merah berani. Indonesia. Putih kan suci jadi. Betul. Tadi udah rekam bagian situ ya Jus ya? Tapi gelap juga. Biasa lightingnya terangnya. Oh bisa nyalain, boleh. Sekarang kita jalan kali ya ngeliat
Lu mau room tour? Lu ada room tour juga tadi. Room tour yang di studio dah, di sini deh, boleh. Nah, jadi ini nih tempat syutingnya. Oh, lampu. Tapi ketika syuting lampu ini matiin dong. Karena kuning. Nah, ini di sini nih. Biasa ini ada marking-markingannya di lantai. Ini duduknya di sini nih, set. Yoi. Oh, ini point of view kalau misalkan masuk di podcast yang di sini setnya. Lu kalau preview dulu. Oh, kalau mau preview di sini. Ini prompter nih ntar biasanya nih. Oh, prompternya ini. Gue kira tuh prompternya kayak ada TV gede gitu. Skenario suka kesusahan gitu. Gokil. Ini peralatan-peralatan syuting simpennya semua di situ. Nah, gue nunjukin pakai jari gini nih biar gampang nih. Ini tempat syuting tadi. Cuman kalau tadi kenapa gelap banget ya kesannya ya, sangat kayak serius gitu anjir. Nah, jadi begitulah cerita hari ini. Ini udah jam berapa nih masih meeting nih? Lagi main tadi lu mulut. Enggak deh, rame banget. Rame banget tuh, di atas ada kayak orang naik roller coaster tau gak lu? Kayak gitu ya. Kan udah ngabuburit dong kalau udah buka puasa. Masih lanjut Oh, masih lanjut. Ada kompetisi Tekken sama apa gitu itu? Typewriter. Typewriter. Gila, kompetitif banget. Nah, gue kalau ikutan bisa menang tuh. Lomba ngetik cepet tuh.